Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan dulu program baru dari channel YouTube kami, yaitu adalah podcast. Nah, kami punya nama unik nih di podcast kami kali ini, yaitu Podcast Pondok Pesantren Al-Hikmah. Nah, podcast kali ini kita akan isi dengan hal-hal yang menarik dan juga bermanfaat tentunya. Seru ya? Untuk supaya kita bisa mengikuti atau supaya kita bisa terus bisa melihat acara kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and turn on notification. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 tips memanage waktu antara mondok sambil kuliah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan teman kita, dengan sahabat kita yang tentunya sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Nah, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Teman-teman sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Sebelumnya supaya teman-teman tahu semuanya, siapa itu sih Mbak Salis? Ya kan Mbak Salis untuk memperkenalkan. Oke, terima kasih atas waktunya sahabat semuanya, pemirsa di YouTube channel Pondok Pesantren Al-Hikmah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin. Saya, nama lengkap saya Samisatun Hasanah, tapi lebih dikenal dengan nama pendek biasanya ya, Kak Salis Hasan biasanya. Ya, bisa dipanggil Mbak Salis, bisa Kak Salis, bisa. Saya berasal dari Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan. Luar Pulau Jawa berarti. Iya, luar Pulau Jawa. Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Iya, di Musi Banyuasinnya. Untuk riwayat pendidikan saya, basicnya MTS Aliyah. Dulu saya di Palembang sana. MTS-nya di Pondok Pesantren Mambul Ihsan dan Aliyah juga di Pondok Pesantren Mambul Ihsan. Satu yayasan ya? Iya, satu yayasan masih. Terus melanjutkan kuliah? Ya, singkat cerita setelah lulus MTS dan Aliyah, kemudian saya berkeinginan untuk melanjutkan studi di Pulau Jawa. Alhamdulillahnya kita mendaftar dan diterima di Jawa Tengah, tepatnya di UIN Wali Songo, Semarang. Ya. Kemudian mondok di Pondok Pesantren tercinta kita, Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah. Berada mondok selama kurang lebih 6 tahun lebih ya. Kalau di rumah itu 6 tahun, kemudian dilanjutkan di sini. Alhamdulillah sudah selesai juga kuliahnya. Alhamdulillah. Oke, baik, selanjutnya tujuan utama Mbak Salis ke Pulau Jawa itu untuk mondok atau untuk kuliah? Nah, kalau ditanya perihal tujuan mondok atau kuliah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita pisahkan, Mbak. Mondok sambil kuliah, nah itu menjadi satu kesatuan. Jadi sebenarnya adalah ini tujuan yang dimana itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Kalau misalnya ditanya mondok atau kuliah, ini kan seperti kita memilih pilihan ya, seperti harus memilih salah satunya mana yang lebih diutamakan gitu kan ya. Sehingga kita di sini harus open mind ya. Jadi kita harus membuka pikiran di sini. Kita harus menempatkan yang tujuannya dari awal adalah mondok sambil kuliah. Nah, itu harus berjalan secara beriringan. Nah, seperti sehingga nanti kedua-duanya itu berhasil begitu. Jadi tidak berat sebelah. Seperti itu, Pak. Berarti tujuannya adalah mondok sambil kuliah, bukan mondok atau kuliah ya. Berjalan secara beriringan dalam waktu bersamaan seperti itu. Tentunya ini adalah pengalaman pertama ya mondok sambil kuliah, kan sebelumnya itu adalah mondok sambil sekolah. Nah, sekarang mondok sambil kuliah. Tentunya kuliah sama sekolah itu kan lumayan berbeda ya, sangat berbeda sekali. Kira-kira nih yang dirasakan selama mondok sambil kuliah pertama kali yang dirasakan itu apa? Oh, very excited, Mbak. Ini sangat tertarik banget.
sangat terpikat lah bahasanya. Oh, ini berarti akan ada tantangan lebih di sini seperti itu. Bagaimana kita nanti mengatur waktu, kemudian membawa diri kita ya kan, yang dari awalnya masih sekolah, anak sekolah seperti itu ya, menjalankan rutinitas begitulah ya, sekarang harus lebih baik lagi dalam membawa diri, terutama di perkuliahan dan juga di pondok pesantren seperti itu. Yang dirasakan adalah very excited. Kenapa kok sangat tertarik di sini? Karena nanti ada tantangan yang harus kita lewati. Kita memiliki 2 tujuan ya, yang harus kita satukan dalam satu waktu, dan itu harus beriringan, dan harapan kita bisa sukses secara bersamaan seperti itu kan, tidak berat sebelah seperti itu. Nah, ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita memprosesnya, bagaimana tips-tips suksesnya nanti. Oke, baik. Sebelum kita menuju ke sana, mondok sambil kuliah tentunya beda dengan orang yang hanya kuliah saja atau kuliahnya hanya di kos-kosan. Iya. Nah, antara mondok sambil kuliah, bagaimana cara Mbak Salis mengatur waktu tidur selama mondok sambil kuliah? Siapa sih yang tidak mengetahui pondok pesantren ya? Di seluruh Nusantara sekarang banyak sekali pondok pesantren yang sudah berkembang, mulai dari pondok pesantren yang masih mengedepankan ya masih salafi atau unsur-unsur klasiknya masih kental, atau mungkin di pondok-pondok pesantren yang unsur klasiknya oke, kemudian diintegrasikan dengan modernitas pendidikannya, jadi digabungkan jadi pondok pesantren modern. Itu banyak sekali. Nah, disitulah ini sangat penting. Kenapa kita ketika kita berkeinginan untuk mondok juga kuliah, nah kita seharusnya ya langsung saja ke pondok pesantren, jangan terbesitlah pikirannya untuk ke indekos. Pribadi saya sendiri untuk mengatur waktu tidur itu saya wajib qailullah atau tidur siang sebentar itu sebelum zuhur. Nah, itu karena apa? Karena ketika kita sudah tidur sebentar sebelum waktu zuhur ya, itu nanti badan kita akan fresh lagi ketika kita akan melanjutkan aktivitas berikutnya. Nah, itu sebelum zuhur. Kemudian untuk malam hari, ini untuk diri saya, wajib bagi diri saya sendiri ya, pastikan untuk teman-teman di luar sana ada time untuk waktunya sendiri-sendiri kan ya. Nah, ini setiap jam 12 malam itu harus wajib sudah tidur. Nah, jam 12 malam harus wajib sudah tidur, karena nanti dilanjutkan kita bangun jam 2:15 atau setengah 3 ya untuk tahajud. Jadi biar tidak ngantuk, kita harus tidur dulu sebelum itu. Jadi tidak memaksakan diri untuk lembur atau ya karena istirahat juga perlu ya, sangat perlu sekali. Untuk selanjutnya nih, selama mondok sambil kuliah itu kan tentunya ketika mondok punya jadwalnya sendiri, kadang bisa berseberangan dengan kuliah, kadang juga kuliahnya, tugas kuliah bisa mungkin agak berantakan ya, gara-gara jadwal pondoknya itu lebih padat gitu. Nah, kira-kira Mbak Salis pernah nggak sih terpikirkan untuk pengen pindah kos aja lah seperti itu? Pernah ya? Sampai detik ini alhamdulillah belum pernah terbesit dalam batin saya mau pindah saja ke kos lah gitu, itu belum pernah. Tapi kalau untuk melihat kos teman atau hanya sekedar mampir main ya, untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah di kos teman di sela-sela waktu istirahat kuliah itu ya kita seperti itu gitu kan ya. Tapi kalau untuk terbesit pindah dari pondok kemudian untuk ke indekos itu alhamdulillah belum ya. Jangan jangan. Kalau bisa jangan ya. Ya sebaiknya seperti itu. Kenapa gitu Mbak Salis? Ya karena di zaman sekarang ini siapa yang tidak tahu pondok pesantren? Sekarang pondok pesantren itu diminati oleh berbagai kalangan. Yang terakhir nih Mbak Salis, bagaimana sih tips-tips atau cara memanage waktu supaya bisa mondok sambil kuliah? Pada dasarnya ada kunci sukses atau ada tips yang benar-benar urgent di sini yang harus teman-teman tahu seperti itu ya. Saya mengutip konsep sukses dari Kiai Fadlan Musyafa LCMI. Nah, beliau berpesan siapapun dan kapanpun
juga dimanapun bisa menerapkan kunci ini, kunci sukses ini. Jadi udah konsepnya sukses itu bisa ditaklukkan dengan 3 kunci. Yang pertama adalah manajemen waktu. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk memanage waktu kita, mengatur waktu kita 1 kali 24 jam. Nah, dalam sehari itu kita tidak boleh menyanyiakan waktu. Atau seperti dengan kita mengikuti hawa nafsu kita yang mengajak kepada kejelekan, seperti kita bermalas-malasan atau mungkin banyak menganggur, banyak tidur di pondok ya, kan? Nah itu harusnya kita kurangi. Kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Seperti kita juga kegiatan di pondok, bagaimana kita menggunakan waktu kita, kegiatan kan kita di malam hari ya Pak ya. Nah jadi bagaimana caranya supaya ketika di malam hari itu kita tidak ngantuk saat kegiatan. Nah itu di manage lah 1 hari itu. Kan kita mengetahui bagaimana diri kita bisa fresh ketika di malam hari untuk kegiatan. Untuk yang kedua, yang penting ini adalah manajemen prioritas. Prioritas kita tahu bahwasanya kita harus mempunyai kemampuan untuk memilah dan memilih mana hal-hal yang harus kita dahulukan aktivitasnya, dan juga itu penting, sehingga ketika kita sudah tahu mana hal-hal yang penting, ini yang tidak penting, itu kan kita bisa mendahulukannya. Jangan perkara-perkara yang tidak penting kemudian kita dahulukan. Nah, itu bisa merusak aktivitas kita dalam sehari itu. Seperti itu. Nah, jadi ini sangat penting banget. Contohnya aja, ketika kita di pondok pesantren, ada deadline kuliah juga, ada setoran ngaji juga. Nah, itu bagaimana kira-kira ya yang kita alami umumnya di pondok pesantren kita ini ya. Nah, jadi ketika mengaji itu waktunya lebih mepet atau lebih singkat. Jadi itu bisa lebih didahulukan daripada kita mengerjakan tugas kuliah. Jadi, nah disitulah kita bisa mengetahui. Jadi mana sih ini tugasku yang harus aku lakukan dahulu. Nah itu harus benar-benar dirinci betul-betul. Jadi agar tidak serabutan ya, dalam memprioritaskan kegiatan kita dalam sehari-hari. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah ini senjata yang paling pamungkas adalah manajemen taqarrub ilallah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kita sudah rajin belajar, kita sudah memanage waktu dengan baik, kita sudah memanage prioritas kita. Nah, inilah yang ketiga. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kita sudah tinggal di pondok ya. Berarti bagaimana sih taqarrub ilallah itu bentuknya? Ya, kita mendekatkan diri, kita berdoa. Kita berdoa dan kita tirakat. Apa tirakatnya sebenarnya? Apa yang Mbak? Tirakatnya kita bisa menyedikitkan makan dan menyedikitkan tidur. Udah itu aja tirakatnya. Nah, jadi supaya dimudahkan. Nah, supaya dimudahkan karena tidak ada kesuksesan yang bisa kita raih tanpa Allah, tanpa campur tangan Allah ya, seperti itu. Sehingga kita sebagai hamba harus mendekatkan diri kepada Allah. Baik, berarti ada 3 tips, ada 3 kunci sukses supaya kita bisa memanage waktu antara mondok sambil kuliah. Yang pertama itu adalah manajemen waktu, ya Bu. Yang kedua adalah manajemen prioritas, dan yang ketiga adalah manajemen taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa dan juga tirakat. Salah satu bentuk tirakatnya adalah menyedikitkan makan dan menyedikitkan tidur, seperti itu ya Mbak Salis. 3 tips ini juga bisa kita lakukan bukan hanya untuk yang sambil mondok sambil kuliah saja, tapi bisa dipraktekkan oleh semua kalangan ya Mbak. Semua kalangan. Oke, baik, terima kasih Mbak Salis sudah berkenan hadir di acara podcast kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan Mbak Salis bisa bermanfaat buat kita semua, bisa memberikan motivasi buat kita semua. Amin ya. Baik, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga turn on notification supaya bisa mengikuti video-video baru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.